Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, kelas 2003B, Prodi Sosiologi. Kami akan menjelaskan tentang kekuasaan politik dengan subtema politik identitas. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Faris Dwi Febrianto, NIM 004, dan teman saya Sinti Anggi Permatasari dengan NIM 045, Beliar Amelia Salsabila dengan NIM 011. Perkenalkan, nama saya Intan Fadia, NIM 039 dari kelompok 5 Ilmu Politik. Perkenalkan, nama saya Andika Ahmad Aminuddin dari NIM akhir 040, saya dari kelompok 5 Ilmu Politik. Terima kasih. Oke, simak terus video dari kita. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi kekuasaan politik. Nah, definisi kekuasaan politik adalah kemampuan untuk membuat masyarakat dan negara membuat keputusan yang tanpa kehadiran kekuasaan tersebut tidak akan dibuat oleh mereka. Kekuasaan juga bisa diartikan sebagai kemampuan seseorang atau kelompok dalam mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok orang sesuai keinginannya. Pengertian ini diambil dari pendapat Miriam Budiarjo. Kekuasaan itu adalah anugerah, karena kita masih diberikan waktu dan kesempatan untuk berkarya melayani masyarakat. Kekuasaan itu sebuah anugerah jika kekuasaan itu berjalan seiring dengan kebaikan dan keberpihakan kita kepada masyarakat, serta dengan keadilan kepada masyarakat. Setiap kita manusia yang terlahir ke bumi pertiwi ini, di dalam dinamika politik kehidupan kita ditakdirkan untuk berkuasa. Bagaimana berbagai cara akan kita lakukan untuk mendapat kekuasaan tersebut, mulai dari cara yang halal dan cara yang tidak halal, akan dilakukan oleh sebagian orang untuk mendapatkan kekuasaan. Perebutan kekuasaan itu bisa kita lihat sendiri dalam kontestasi politik lokal seperti pilkada dan pemilu di tahun 2024 nanti. Pilkada dan pemilu sering jadi bahan atau lahan untuk perebutan kekuasaan. Nah, dengan kekuasaan yang dimiliki seseorang, beliau harus mampu untuk merealisasikan berbagai terobosan yang dapat memajukan dan mensejahterakan rakyat, yang mana yang berkuasa atau pemimpin harus mampu untuk menjembatani keinginan kita bersama, yaitu keinginan yang revolusioner, di mana perubahan akan nampak dalam segala aspek kehidupan. Tanpa ada kekuasaan, pihaknya memohon kepada pemerintah supaya menegakkan kebaikan. Namun sebaliknya, jika kekuasaan dipegangnya, maka kebaikan dapat ditegakkan sendiri. Kemudian, kita akan membahas tentang politik identitas. Menurut Wikipedia, politik identitas adalah sebuah alat politik suatu kelompok seperti etnis, suku, budaya, agama, atau yang lainnya untuk tujuan tertentu. Misalnya, sebagai bentuk perlawanan atau sebagai alat untuk menunjukkan jati diri suatu kelompok tersebut. Dipolitisasi melalui interpretasi secara ekstrim yang bertujuan untuk mendapatkan dukungan dari orang-orang yang merasa dalam kutipan sama, baik secara ras, etnisitas, agama, maupun elemen perekat lainnya. Puritanisme atau ajaran kemurnian atau ortodoksi juga berandil besar dalam memproduksi dan mendistribusikan ide dalam kutipan kebaikan terhadap anggota secara satu sisi, sambil di sisi lain menutup nalar perlawanan atau kritis anggota kelompok identitas tertentu. Oh iya, ngomong-ngomong soal pemilu 2024 ini, kita kan ambil studi kasus tentang politik identitas. Bagaimana sih pendapatmu, apakah yang dilakukan Bapak Ganjar Pranowo itu termasuk politik identitas? Karena kan belum saatnya untuk kampanye. Saya mengambil dari kutipan Bapak Hasto Kristianto yang mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Ganjar sebagai kader partai PDIP sendiri, yang dilakukan itu sebenarnya tidak pencitraan, karena melihat dari sosok Pak Ganjar sendiri yang independen dan orangnya juga punya religius yang tinggi. Kemudian istrinya juga bukan orang biasa, beliau lulusan pesantren dan beliau pasti mengerti agama. Kemudian untuk kontranya saya juga mengutip dari tokoh PKB, Waketum PKB Bapak Jalilul,
Beliau mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Ganjar itu sebenarnya pencitraan. Beliau tidak habis pikir, sehingga kenapa agama pun juga ditunggangi sebagai tunggangan politiknya. Karena sebenarnya belum masa kampanye. Kemudian kenapa beliau muncul dalam salah satu program yang berlatar agama. Kalau menurut kamu nih sebagai mahasiswa, dari dua pendapat tadi, bagaimana tanggapanmu mengenai komentar di atas? Menurut saya sebagai mahasiswa sendiri, saya tidak berani menyimpulkan karena itu juga termasuk hak beliaunya. Dan menurut saya biar masyarakat yang menilai bagaimana sih apa yang dilakukan oleh baca pres Pak Ganjar ini, apakah sebagai bentuk politik identitas suatu agama tertentu atau memang hal tersebut wajar dilakukan sebagai seorang individu sendiri. Kira-kira itu sih. Pemilu merupakan suatu agenda politik yang bisa digunakan untuk masyarakat agar bisa terlibat dalam suatu proses pemerintahan. Tetapi pada realitasnya, pemilu seringkali menjadi ruang perpecahan dalam masyarakat karena fenomena politik identitas yang ditunggangi oleh partai politik serta substansi hukum yang melahirkan politik identitas. Nah, mungkin itu saja pemaparan materi singkat dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.